Langkah pertama, membuka file Excel. Yang pertama, salin kesadaran 1 sampai kesadaran copy, lalu masuk ke SPSS, paste with variable names, lalu ke Excel, total kesadaran, copy, ke SPSS lagi, ke variable view, ganti dengan total underscore kesadaran. Untuk label, lalu untuk measure kesadaran 1 sampai kesadaran 7 diganti nominal. Untuk total kesadaran, measure scale. Untuk analisis validitas, klik analyze, lalu correlate, divide, lalu variabelnya dipindah ke sebelah kanan, lalu OK. Selanjutnya, untuk analisis reliabilitas, klik analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Untuk kesadaran 1 sampai 7 dipindah ke sebelah kanan. Lalu klik OK. Oke, selanjutnya kita kembali SPSS-nya, kita buat new data. Selanjutnya kita ke Excel dan copy yang persepsi resiko sampai ke persepsi resiko yang ke-7. Kita kembali ke SPSS, kita paste with variable name, selanjutnya ke variable view, kembali ke Excel-nya, kita copy yang bagian total persepsi resiko. Kembali ke data view, lalu kita masuk ke variabel view-nya yang bagian name-nya diubah menjadi total persepsi resiko X2. Ini semuanya ke nominal.
Dan terakhir diubah ke scale. Nah, selanjutnya ke analyze, correlate, terus ke bivariate. Yang ini sampai ini dipindah, terus oke. Nah, selanjutnya kembali ke variable view, analyze, scale, reliability analyze, shift sampai sini. Ini pencet dulu di shift sampai sini. Terus terus ini tidak sah, lalu ke oke. Nah, oke, selanjutnya kita ke file, ke new data, lalu kita ke menuju Excel, kita copy data keberhasilan usaha tani 1 sampai usaha tani ke-7. Lalu kita salin paste with variable names. Lalu kita ke Excel, salin total keberhasilan usaha tani. Lalu kita paste with variable, kita ke variable view, kita ganti nominal sampai keberhasilan tani 7. Kita nominal dan terakhir scale. Oke, selanjutnya kita ganti nama total keberhasilan usaha tani. Lalu kita ke analisis. Selanjutnya kita ke analis, ke Corel, bivariate dan Ctrl A, lalu kita oke. Lalu kita kembali ke analisis, ke scale, reliability analysis, kita salin shift sampai usaha tani 7. Oke, sekian. Berdasarkan tabel output SPSS diketahui, nilai variabel kesadaran 1 adalah sebesar 0,00 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan untuk penelitian. Lalu untuk variabel kesadaran 2 adalah 0,00 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disebutkan bahwa data variabel tersebut valid dan digunakan dalam penelitian. Lalu variabel kesadaran 3 adalah 0,02 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Variabel kesadaran keempat
nilai signifikannya 0,00 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Lalu untuk variabel kesadaran 5 adalah nilai signifikannya 0,05 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Lalu variabel kesadaran 6 nilai signifikan 0,00 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Lalu variabel kesadaran 7 nilai signifikannya 0,00 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Lalu untuk interpretasi analisis reliability, berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai kelompok alfa variabel kesadaran X1 adalah sebesar 0,561 lebih besar dari 0,3. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu interpretasi dari persepsi risiko atau X2. Nah, yang dari persepsi risiko pertama itu nilai signifikannya itu sebesar 0,00 di mana lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut itu valid. Selanjutnya yaitu persepsi risiko 2 di mana nilai signifikannya itu sama 0,00 dan hal tersebut nilainya itu lebih kecil dari 0,05 dan disimpulkan bahwa data variabel tersebut dinyatakan valid dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu variabel persepsi risiko 3 di mana nilainya itu 0,00 juga karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya variabel persepsi risiko 4 yang nilainya 0,000 karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya variabel persepsi risiko 5 adalah 0,000 karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu variabel persepsi yang ke-6 di mana nilainya itu 0,000 karena nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan digunakan dalam penelitian. Terakhir ada variabel persepsi risiko 7 di mana nilainya itu sama 0,000 karena nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya interpretasi dari reliability statistik. Interpretasi tersebut berdasarkan output SPSS diketahui bahwa nilai Kronberg alfanya itu sebesar 0,742 lebih besar daripada 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Oke, selanjutnya keberhasilan usaha tani. Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai variabel keberhasilan usaha tani 1 adalah sebesar 0,00. Karena nilai SIG lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan dapat digunakan. Variabel keberhasilan usaha tani 2 adalah 0,00 karena nilai SIG lebih dari
0,05, maka disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan bisa digunakan. Dan variabel keberhasilan usaha tani 3 adalah 0,00 karena nilai SIG lebih dari kecil 0,05, maka disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan bisa digunakan. Variabel keberhasilan usaha tani 4 adalah 0,002 karena nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan digunakan dalam penelitian. Variabel keberhasilan usaha tani 5 adalah 0,00 karena nilai SIG lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan digunakan dalam penelitian. Variabel keberhasilan usaha tani 6 adalah 0,000 karena nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan digunakan dalam penelitian. Variabel keberhasilan ketujuh adalah 0,00 karena nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut valid dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya kita ke reliability. Oke, di sini interpretasi berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai Cronbach's alpha variabel keberhasilan usaha tani Y3 adalah sebesar 0,561 lebih besar dari 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Sekian, terima kasih.